Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Mutmainah dengan NIM P3A1244041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pemadatan tanah. Baik, pemadatan tanah itu sendiri dapat diartikan sebagai beratnya volume kering oleh beban dinamis sehingga butir-butir tanah akan merapat dan mengurangi rongga udara. Pemadatan tanah juga yaitu usaha secara mekanik agar butir-butir tanah merapat, volume tanah akan berkurang, volume kering akan berkurang, namun volume butir tidak berubah. Hal ini biasa dilakukan dengan cara menganalisis atau menumbuk. Maksud pemadatan. Yang pertama itu memperbaiki kuat geser tanah, yaitu nilai theta dan kohesi. Yang kedua itu mengurangi kompresibilitas, yaitu mengurangi penurunan oleh beban. Yang ketiga itu mengurangi permeabilitas, yaitu mengurangi leka. Yang keempat mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air. Dan yang terakhir yaitu mengurangi sifat kembung susu tanah atau lempung. Maksud pemadatan dapat tercapai bila pemilihan bahan timbunan, cara pemadatan, pemilihan mesin padat, dan jumlah lintasan sesuai. Aplikasi pemadatan tanah ini dapat digunakan pada konstruksi jalan raya, pembangunan fondasi bangunan, bendungan dan tanggul, dan yang terakhir area timbunan dan reklamasi. Faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Yang pertama itu jenis tanah, di mana di sini ada 3 jenis tanah, yaitu tanah lanau. Tanah lanau dipengaruhi oleh kuat geser yang cukup tinggi dan sangat sulit dipindahkan bila basah karena permeabilitasnya rendah. Selanjutnya tanah lempung. Tanah lempung itu sendiri dipengaruhi oleh butiran yang sulit merapat satu sama lain dan air sulit mengalir keluar dari rongga lempung. Dan yang terakhir adalah tanah granuler. Tanah granuler dipengaruhi oleh kuat geser yang tinggi dan perubahan volume sedikit setelah dipadatkan. Yang kedua yaitu kadar air saat dipadatkan. Yang ketiga energi pemadatan atau jumlah dan gaya tumbukan. Yang keempat metode pemadatan. Dan yang terakhir jumlah lintasan alat berat. Selanjutnya ada namanya konsolidasi tanah, yaitu pengurangan pelan-pelan volume pori yang berakibat bertambahnya berat volume kering akibat beban statis yang bekerja dalam periode tertentu. Yang dapat berkurang hanyalah udara. Jika volume air lebih besar, maka kepadatan maksimum berkurang. Air berfungsi sebagai pelumas agar butir-butir tanah mudah dipadatkan. Apabila airnya berlebihan, maka akan mengurangi hasil pemadatan yang dapat dicapai. Kadar air terbaik saat dengan kadar air maksimum atau optimum moisture content atau OMC sama dengan WOP, dan apabila kepadatannya besar maka sama dengan berat volume kering maksimum atau maksimum dry density atau MDD. Terus selanjutnya percobaan Proctor. Tujuan dari percobaan Proctor yaitu untuk menentukan kedua hubungan antar kadar air tanah dan kepadatan kering maksimum yang bisa dicapai tanah tersebut melalui pemadatan. Uji ini sangat penting dalam bidang geoteknik dan teknik sipil, khususnya dalam pekerjaan konstruksi jalan, bendungan, tanggul, dan fondasi. Tujuan utama dari Proctor adalah yang pertama, menentukan kadar air optimum atau OMC, yaitu kadar air pada saat tanah mencapai kepadatan kering maksimum saat dipindahkan. Yang kedua, menentukan kepadatan kering maksimum atau MDD, yaitu kepadatan maksimum yang bisa dicapai tanah pada kadar air optimum. Yang ketiga itu mengevaluasi kemampuan tanah untuk dipindahkan. Yang keempat, membandingkan beberapa jenis tanah dalam hal daya padat dan kebutuhan air. Yang terakhir itu menentukan parameter kontrol kualitas pemadatan tanah di lapangan. Untuk rumus dari percobaan Proctor yaitu berat isi kering sama dengan berat isi basah per 1 ditambah kadar air atau W. Berdasarkan besarnya
pemadatan ada dua cara. Yang pertama itu cara standar. Cara standar adalah metode pengujian laboratorium yang digunakan untuk menentukan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum dari tanah yang dipadatkan dengan energi pemadatan standar. Yang kedua itu cara berat atau modifikasi, yaitu menggunakan energi pemadatan yang lebih besar untuk mensimulasikan kondisi lapangan yang lebih berat seperti pada jalan raya utama atau bandara. Mengapa pemadatan tanah penting dilakukan? Pemadatan tanah penting dilakukan karena agar dapat mengurangi penurunan tanah yang berlebihan, contohnya seperti sebuah jalan tol di Kalimantan mengalami kerusakan dini akibat pemadatan yang tidak merata. Terus meningkatkan stabilitas lereng dan struktur tanggul, mencegah masuknya air berlebihan ke dalam pori tanah, mengurangi performa jalan raya, landasan pacu, dan pondasi bangunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.